Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi bersepakat untuk meninggikan nama Tuhan Yesus di dalam setiap keluarga, lepas keluarga. Mari kita bersukacita untuk memasmurkan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersepakat, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami datang ke dalam hadirat-Mu mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan atas seluruh keadaan kami hari ini. Kalau kami masih boleh bernafas semua karena anugerah-Mu Tuhan, kalau kami masih boleh berkumpul dengan keluarga, itu semua anugerah-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau sertai kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami minta perlindungan kerajaan surga menyertai kami dalam ibadah kami. Tutup bungkus kami dengan darah Kristus, pagari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan dari penguasa, penghulu, pemerintahan udara di atas kami yang tidak sedang melihat kami beribadah hari ini. Kuasa-kuasanya Tuhan yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, yang mau mengintimidasi roh, jiwa dan tubuh kami melalui masalah keadaan yang sulit, bahkan setiap kekuatan virus corona di udara Tuhan yang mau Bapa ditularkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Hari ini, pagi hari ini, dengan kuasa nama Tuhan Yesus, kami saat sepakat ikat patahkan ajukan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai pada kami. Karena ketika kami takut akan Tuhan, Engkau menyertai dan melindungi kami dari setiap celaka mara bahaya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan pujian apapun yang terjadi dalam segala kehidupan kita, Tuhan selalu menjadi pengendali kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan sembuhkanku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi
buat semua kemurahan dan kebaikan-Mu. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini semua karena anugerah. Mari terus lingkupi kami, mari terus berkati bangsa kami Indonesia. Agar Bapa, dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami semuanya bersepakat Tuhan, untuk pemulihan terjadi bagi bangsa-bangsa, untuk pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia, bagi keluarga kami. Engkau lawan Tuhan Yesus dengan kekuatan dan Bapa sukacita kerajaan-Mu, agar setiap orang yang bersemangat, mereka semua yang mengalami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami rindu memuji Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Mari mengangkat puji Allah. Mari berikan nama Yesus dalam hidup kita. Sebab Dia terbesar buat kehidupan kita. Haleluya. Angkatlah tinggi pujinya dan sorakanlah kemuliaannya. Kemuliaannya. Kita bersepakat, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih jauh lagi, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan kemurahan-Mu. Hati kami terus bergirang, kami terus menguatkan hati kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami hari ini. Dengan kuasa pujian penyembahan hadirat-Mu mampu melawan setiap pribadi kami. Yang sakit Tuhan sudah Kau sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah Engkau kuatkan kembali. Karena orang berharap dalam Tuhan pasti berkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Kau mengenalku lebih dari siapapun. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hati.
pujian yang kami naikkan. Biarlah kami tetap hidup dalam panggilan-Mu, agar kami bangkit dan menjadi terang di tengah pandemi COVID-19 ini. Agar kami tidak terpuruk di dalam kekhawatiran, tetapi kami bangkit dan menjadi terang. Kami bangkit dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah setiap kami mengambil bagian untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu dan jamaah-jemaat-Mu. Kami percaya firman ini akan melengkapi setiap kami. Firman yang menguatkan dan meneguhkan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19. Menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seluruh warga atau seluruh masyarakat di Indonesia telah mengambil bagian masing-masing untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita melihat para petugas kesehatan, mereka berada di garda terdepan untuk merawat, untuk menghadapi virus ini. Dan bagaimana atau apa yang menjadi kewajiban kita di tengah COVID-19 ini? Apakah kita hanya berpangku tangan dan merenungin atau menyesali keadaan yang sudah ada? Alkitab berkata di ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Di hari-hari ini apa yang kita bicarakan saudara? Apakah kita membicarakan tentang kebijakan pemerintah, ataukah kita membicarakan tentang ketakutan-ketakutan yang sedang terjadi, tentang kekhawatiran-kekhawatiran di masa yang akan datang? Sementara firman Tuhan berkata di ayat yang ke-18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tentunya kita sebagai orang percaya harus memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak beribadah. Kalau dunia sedang hidup dalam kekhawatiran, biar hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kasih Kristus dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun kita sedang ada di dalam social distancing, tetapi saya percaya setiap kita dapat mengambil bagian untuk menjadi berkat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama saudara, bagaimana agar kita menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang pertama,
Di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal pertama ayat pertama. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Perbedaan antara orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah di hari-hari ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam depresi, hidup di dalam stres. Tetapi kita dapat menyaksikan iman kita dengan hidup yang dipenuhi kasih karunia dan damai sejahtera. Sekali lagi, hidup yang dipenuhi kasih karunia dan damai sejahtera. Alkitab berkata, saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang melampaui segala akal dan pikiran. Damai yang melampaui apa yang saudara lihat di televisi. Damai yang melampaui segala apapun yang pernah saudara dengar tentang COVID-19. Damai yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara engkau. Alkitab berkata, saudara, orang yang berdiam di dalam naungan kepak sayap Tuhan, dia akan dipenuhi dengan damai yang melampaui segala akal dan pikiran. Kita percaya bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada kepastian. Jadi bagaimana agar kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19? Hiduplah di dalam damai sejahtera. Jika saudara menerima berita melalui sosial media, janganlah kita menanggapi dengan kekhawatiran yang sama, tetapi biarlah kita menanggapi itu dengan damai. Kita tularkan, saudara, energi positif kita bagi orang lain. Mungkin bagi keluarga saudara, bagi rekan-rekan saudara yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan atau yang mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Hiduplah di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Jika Allah yang kita sembah sanggup membuat mujizat di masa lalu, maka Allah yang kita sembah sanggup membuat mujizat pada masa sekarang dan sanggup membuat mujizat di masa yang akan datang. Yang kedua, saudara, bagaimana agar kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini? Di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Daripada kita mengeluh, daripada kita berpangku tangan, biarlah kita mulai melakukan pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita, atau yang terkecil mungkin tetangga terdekat kita. Alkitab berkata, saudara, seperti jemaat Makedonia di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia,
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pencobaan, berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun, sekali lagi, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka mendesak untuk beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Jemaat Makedonia bukanlah jemaat yang berlebih. Mungkin itulah keadaan kita di hari-hari ini, kita harus menghemat segala sesuatu. Tetapi Alkitab berkata, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka mendesak untuk beroleh kasih karunia, untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara, mungkin kita dapat berbagi dengan tetangga kita. Mungkin saudara yang bisa menjahit, saudara bisa membuat masker sederhana yang kita bagi untuk orang-orang terdekat kita. Mungkin saudara yang memiliki masakan, saudara dapat berbagi masakan. Mungkin tidak banyak, tetapi setidaknya itu dapat membantu keluarga, membantu saudara-saudara kita yang perlu. Mungkin saudara memiliki beras yang berlebih, saudara bisa membantu semampu saudara. Setidaknya Alkitab tadi berkata, saudara, agar setiap orang tahu pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Jadi yang pertama, bagaimana agar kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19? Yang pertama, biarlah kehidupan kita dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Kita tidak hidup dalam kekhawatiran, sehingga setiap orang yang khawatir akan melihat saudara penuh dengan sukacita, walaupun sama-sama menghadapi masalah yang sama. Karena ada pengharapan di dalam Kristus, ada kekuatan di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, mulailah kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Seperti jemaat Makedonia, walaupun mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka belajar berbagi di tengah penderitaan ini, sehingga setiap orang akan tahu pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19 ini? Di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang keempat. 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang keempat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Sekali lagi, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Yang ketiga, saudara, bertumbuhlah di dalam firman Tuhan. Sekalipun kita hari-hari ini harus beribadah di rumah masing-masing. Mungkin saudara tidak bisa mengunjungi keluarga yang jauh, tetapi kita diberikan Tuhan, yaitu hikmat. Kita diberikan alat oleh Tuhan, yaitu handphone saudara, kuota internet saudara. Biarlah setiap status-status di dalam media sosial saudara bukanlah status yang meruntuhkan iman, bukanlah status keluhan ataupun sungut-sungut, tetapi biarlah firman Tuhan ada di dalam status media sosial saudara, sehingga setiap orang yang membacanya mereka beroleh kekuatan. Atau mungkin saudara membagikan link-link khotbah-khotbah
link ibadah streaming kepada keluarga saudara dimanapun, kepada grup-grup media sosial saudara, sehingga mereka yang tidak mengerti firman mereka dapat bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bagi keluarga-keluarga inilah waktunya mungkin bagi bapak-bapak untuk belajar memimpin ibadah di dalam kehidupan keluarga, memimpin ibadah bagi istri dan anak-anak saudara. Inilah waktunya kita bisa sharing dalam keluarga. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau jemu-jemu untuk mengajarkan perintah Tuhan, baik waktu duduk, baik waktu berbaring, baik waktu dalam perjalanan, dalam segala keadaan, tularkan firman Tuhan. Sehingga walaupun kita hari-hari ini dibatasi tidak bisa beribadah di gereja karena pandemi COVID-19, iman kita tetap bertumbuh dan kita memiliki keyakinan yang kokoh. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16. Roma pasal pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ketika kita bertumbuh dengan firman yang sehat, ketika kita membagikan firman melalui media sosial saudara, atau membagikan link-link live streaming ibadah ataupun khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, maka saya percaya ada banyak orang akan memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita mulai belajar untuk menghentikan, men-forward atau meneruskan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, ataupun berita-berita yang justru meresahkan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tetapi biarlah inilah waktunya saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh bersama-sama dalam firman Tuhan. Kita semakin yakin, semakin kokoh kepercayaan kita terhadap Injil, bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Yang keempat saudara, bagaimana agar kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah pandemi COVID-19. Kita baca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Di tengah pandemi COVID-19, biarlah kita meninggikan dan mengharumkan nama Tuhan. Sekali lagi, meninggikan dan mengharumkan nama Tuhan, sehingga saudara, kita tidak memperbesar tentang bahaya COVID-19. Bukan berarti kita menyepelekan, tetapi kita lebih banyak menyiarkan firman Tuhan. Jika saudara memiliki renungan-renungan, bagi renungan-renungan itu melalui media sosial saudara, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Inilah waktunya saudara dan saya bangkit dan menjadi terang di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, milikilah hidup yang dipenuhi kasih karunia dan damai sejahtera. Yang kedua, tunjukkanlah pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Yang ketiga, bertumbuhlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, biarlah nama Tuhan ditinggikan, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup, sehingga setiap orang memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, bahwa Injil sanggup menyelamatkan setiap kita yang percaya kepadanya. Sekali lagi,
Firman Tuhan berkata, aku akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Dan kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita masing-masing persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Baiklah, setiap kita mengucapkan doa, kita ucapkan doa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena aku percaya di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk hutang, kutuk kemiskinan, kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk Taman Eden, bekerja keras, makan semak duri. Aku percaya aku hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi, aku percaya membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan
mengalir dalam perbendaharaanmu. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Biarlah setiap kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung setiap kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakitku sudah sembuh. Darah Tuhan Yesus yang mengalir di setiap sel darahku menghancurkan setiap racun-racun penyakit, bakteri jahat, virus sakit penyakit, bahkan virus corona. Aku percaya roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Ketika aku bersatu di dalam perjamuan kudus, maka aku pun sedang bersatu di dalam kematiannya dan bersekutu dengan umat-umat Allah. Aku percaya aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian dan syukur hanya kita naikkan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian saudara. Segala pujian dan syukur dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Biarlah kita puji Dia. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Yesus, kaulah pujian bagiku. Benar Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 tidak menghentikan panggilan kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu untuk tetap teguh berdiri kokoh di dalam iman, agar setiap orang mengetahui pekerjaan iman mereka, kasih mereka, dan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Inilah waktunya kami untuk berdiri dan bangkit, untuk menjadi terang di tengah kegelapan pandemi COVID-19. Ketika setiap orang kehilangan pengharapan, kami tetap memiliki kepastian pengharapan, karena Allah yang telah bangkit, Yesus Kristus yang telah bangkit, sanggup mengalahkan maut. Maka kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup membuat mujizat lebih dari apapun yang kami pikirkan dan kami doakan.
Dan kami memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatanmu, Injil adalah pribadimu yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadamu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpandit kebenaran tanaman kesukaan Tuhan, yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Sarah, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai, sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Yesus, Allah pujian bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.